Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-20. Di part sebelumnya, tim Hwangsang dibantai habis sama pemimpin resimen Ghost Flag Dong Guoba. Dan di part kali ini, Hwangsang berjuang mencari suplai medis untuk menyelamatkan nyawa teman-temannya. Namun dalam prosesnya, ada kejadian yang membuat Hwangsang sangat marah. Gimana keseruannya? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Dawas! Dengan belagu, Yan Sosa menendang muka Seojun dengan keras, lalu lanjut menghajar Manyu. Dan dawas! Dia sangat menikmati saat-saat menyiksa kedua kapten resimen Qian ini. Kemudian Guoba mengajak mereka semua untuk kembali. Soalnya tujuan operasi ini sudah tercapai. Terus dia tak lupa mengingatkan Gong Li untuk mendeteksi setiap kendaraan militer yang dekat dengan markas. Lalu untuk Yan Sosa cukup standby dan jangan melakukan hal yang sia-sia. Terlihat kalau dia tidak terlalu menyukai perintah tersebut. Kemudian panel berpindah ke Forgotten Ruin, tempat di mana tim Hwangsang berada. Makianyi, pelatih Liu, dan Chuya sudah diobati. Namun obat-obatan yang Xiaoyu dan Hwangsang gunakan tidak cukup karena mereka bertiga menerima luka yang cukup fatal. Xiaoyu bilang kalau mereka bertiga tinggal menunggu kematian aja. Luka akibat pendarahan mengalami infeksi. Tanpa perban yang cukup, bakteri bisa menginfeksi mereka bertiga dengan cepat. Namun ada kesempatan mereka bisa selamat kalau diberi obat antibiotik. Xiaoyu pun mulai pesimis dan berniat untuk menyerahkan diri ke resimen Ghost Flag. Dengan itu, mungkin saja mereka semua bisa selamat. Tapi Hwangsang bilang kalau dirinya akan mencari obat antibiotik tersebut. Seharusnya di tempat sebesar ini ada rumah sakit atau apotek yang menyimpan antibiotik. Xiaoyu pun membenarkannya. Dia mengingatkan Hwangsang supaya hati-hati, soalnya tempat ini adalah area serigala. Hwangsang pun membulatkan tekad dan tidak akan membiarkan teman-temannya tewas di tempat ini. Selagi Hwangsang pergi mencari obat antibiotik, Xiaoyu akan menjaga mereka yang terluka di sini. Sebelum Hwangsang berangkat, Xiaoyu mengingatkan Hwangsang untuk menjauhi perairan. Soalnya di sana ada monster hiu Megalodon. Padahal cuma seorang Fusion Period, tapi dia masih bisa mengkhawatirkan orang lain. Makianyi bisa bertahan sekitar 4 jam. Tapi dua gadis ini paling lama bisa bertahan selama 3 jam doang. Di area ini dipenuhi oleh monster rank C, bahkan monster rank B. Aku benar-benar penasaran bagaimana caramu menciptakan keajaiban yang mustahil ini, batin Xiaoyu. Kemudian di sisi lain Forgotten Ruin, Yan Sosa dan para bawahannya sudah datang. Dari jauh, dia melihat mobil militer Hwangsang. Ternyata dia datang kemari untuk mengejar sisa-sisa anggota resimen Qian. Nggak pakai lama, dia menyuruh si Panjul dan si Kacamata untuk memeriksa mobil tersebut. Tiba-tiba, hiu Megalodon menghampiri mereka. Sontak Yan Sosa langsung terkejut. Hiu itu pun langsung mencaplok si Panjul. Dan cerwot! Panjul pun mokat dimakan hiu Megalodon. Yan Sosa cuma bisa melongo setelah melihat Panjul yang dimakan sama hiu Megalodon. Monster hiu Megalodon ini merupakan monster rank B dan bukan merupakan tandingan mereka berlima. Si Kacamata langsung mengajak ketuanya ini untuk mundur. Dia juga mengingatkan Yan Sosa untuk tidak melakukan hal yang sia-sia. Tapi Yan Sosa tidak peduli. Aku ini sudah kardiak period. Jangan anggap aku seorang amatir, ujarnya dengan kesal. Kau benar-benar tidak rasional, ujar si Kacamata.
Lalu si kacamata langsung menghubungi operator untuk disambungkan ke pemimpin Guoba. Dan dawas! Yansosa menghajar si kacamata sampai mokat. Sontak para bawahan Yansosa yang tersisa langsung terkejut. Mereka nggak nyangka kalau kapten timnya bisa sekejam ini sama bawahannya sendiri. Ada yang merasa keberatan dan tidak terima, ujar Yansosa. Kemudian 3 bawahan yang tersisa memutuskan untuk mengikuti Yansosa mencari sisa-sisa anggota resimen Qian. Tak lupa Yansosa menyuruh ketiga bawahannya untuk mengambil suplai, terutama obat-obatan yang dibawa sama si kacamata. Soalnya kalau mereka sampai terluka tanpa adanya obat antibiotik, maka mereka bisa tewas. Lalu dari sebuah gedung, ada orang yang sedang mengamati pergerakan mereka. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Huangsang. Lalu kita diperlihatkan dengan tingkat kekuatan dari orang-orang ini. Huangsang merupakan fusion period dengan power 5866. Yansosa merupakan cardiac period dengan power 10101. Lalu ketiga orang ini merupakan fusion period dengan kisaran power antara 4000-an sampai 6000-an. Kemudian panel berpindah ke tempat Xiaoyu. Terlihat kalau keadaan Cuya semakin parah. Dari ketiga orang yang terluka, Cuyalah yang paling parah. Soalnya dia hanyalah seorang opening period. Virus dan bakteri yang ada di area serigala sangat kuat bagi seorang opening period. Aku ini bos pembunuh bayaran Lone Wolf. Kenapa seolah-olah aku jadi perawat? Batin Xiaoyu dengan kesal. Tapi demi mendapatkan hati Huangsang, apapun akan dia lakukan. Terus dengan memanfaatkan tim Huangsang, dia bisa menyelamatkan Huang Doji. Terus dia juga bisa minta uang kompensasi yang banyak ke resimen Qian. Tiba-tiba monster serigala muncul di hadapannya. Serigala ini merupakan monster rank C, tapi jumlah mereka cukup banyak. Kalau berani satu-satu, jangan keroyokan dasar anjing gila, ujar Xiaoyu. Kemudian panel berpindah ke tempat kelompoknya Yansosa. Hei, ayo, kenapa kalian diem aja? Tanya Guangxi. Suanying dan Suneo menyuruh Guangxi untuk memeriksa tempat yang ada di depan mereka. Kalian kan lebih kuat dariku, kenapa aku yang di depan? Dan dawas! Suanying langsung memukul Guangxi dan menyuruh Guangxi untuk mematuhi perintahnya. Udah nurut aja, kok nggak mungkin bisa mengalahkan Suanying, ujar Suneo. Sambil menendang Guangxi, Suanying menyuruh Guangxi untuk berjalan di depan. Guangxi pun berjalan memeriksa tempat gelap itu. Tiba-tiba dia mendengar sesuatu dan saat dilihat, bah! Teriak laba-laba KW Huangsang. Dan wata! Laba-laba KW pergi ke tempat lain. Dan bah! Laba-laba KW pergi menakut-nakuti Suanying dan Suneo. Tiba-tiba dari balik kegelapan, Huangsang menyentuh pundak Guangxi. Kalau ingin temanmu selamat, berikan suplai medismu, tegas Huangsang dari kegelapan. Nggak pakai lama, Guangxi langsung memberikan suplai medisnya. Lalu dengan polos Huangsang tanya, gimana cara gunain antibiotik ini? Guangxi pun belum menjawab. Lalu setelah melihat Huangsang marah, Guangxi langsung menjelaskan cara menggunakan antibiotiknya. Ada 2 cara untuk menggunakannya, yaitu disemprotkan ke luka dan disuntikan ke punggung. Kemudian panel berpindah ke Yansosa. Dia sangat marah dengan Guangxi. Soalnya Guangxi memberikan suplai medis ke Huangsang. Suanying dan Suneo melapor bahwa dirinya dikejar oleh monster laba-laba. Sedangkan Guangxi malah melarikan diri. Sontak Yansosa langsung menghajar Guangxi. Melihat kebodohan Guangxi, Yansosa semakin emosi dan menendang Guangxi. Tapi dia tidak bisa membunuh Guangxi karena Guangxi adalah pembawa barang. Tiba-tiba Huangsang muncul di depannya. Dan plawak! Huangsang menampar Yansosa dengan skill Big Amon Slap. Nani? Batinnya. Dan celing!
Ketika membalas, Huangsang menghilang dengan skill Sonic Flash. Yan Shousa pun bingung, hilang kemana si Huangsang. "Keluar kau brengsek!" teriaknya. Yan Shousa dengan emosi pergi mencari Huangsang. Tiba-tiba Bunshin Huangsang yang menyamar jadi Yan Shousa muncul di hadapan Suanying dan Tsuneo. Dengan meniru gaya Yan Shousa, Bunshin Huangsang menyuruh Suanying dan Tsuneo meletakkan suplai medis mereka. Nggak pakai lama, Tsuneo dan Suanying langsung mematuhi perintah Yan Shousa KW ini. Lalu Yan Shousa KW berjalan agak menjauh. Terus dia mulai membuka kemejanya. Terus dilanjut membuka celana jeansnya. Tanpa mereka sadari, Huangsang sudah mencuri suplai medis mereka. Singkat cerita, Xiaoyu sudah selesai menghabisi gerombolan monster serigala ini. Akibat pertarungan itu, dirinya sekarang menerima luka parah. Terus darah-darah yang ada di sana bisa menarik perhatian monster yang lebih berbahaya lagi. Penglihatan Xiaoyu mulai kabur. Ini karena efek racun yang dia dapatkan. Xiaoyu pun mulai pasrah karena sudah tidak punya tenaga lagi. Lalu di depannya muncul sesosok monster. Xiaoyu berusaha berdiri, tapi dirinya kembali oleng karena kesadarannya mulai menghilang. Dan dawas! Huangsang muncul dan mengajar monster itu dengan skill Half Moon General Hammer. "Loh, Huangsang!" teriak Xiaoyu. "Aku berhasil membawa 4 antibiotik. Kau terluka cukup parah. Ayo diobati," ucap Huangsang. Xiaoyu mulai deg-degan merasakan getaran-getaran cinta. Sedangkan Huangsang mengingatkan kalau di sini ada tim resimen Ghost Flag. Mereka harus bergerak lebih cepat sebelum ditemukan oleh resimen Ghost Flag. Di tempat Yan Shousa, dia merasa kesal karena tidak menemukan Huangsang. Dan saat kembali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. "Nani, kenapa mereka malah pargoy?" ujar Yan Shousa dengan ekspresi wajah yang diblur. Di tempat Huangsang, Xiaoyu menyiramkan alkohol ke luka yang ada di lengannya, dan rasanya sangat-sangat sakit. Lalu dia menyuntikkan antibiotik supaya virus dan bakteri tidak menginfeksi tubuhnya. Dengan ini, Xiaoyu tidak akan mati. Untuk menangani tim resimen Ghost Flag, Huangsang akan memancing mereka menjauh dari sana. Jadi Xiaoyu bertugas untuk memberikan pengobatan kepada mereka bertiga. Tiba-tiba monster ikan muncul di belakang mereka. Xiaoyu mengingatkan Huangsang untuk membawa kotak P3K. Terus saat nanti Huangsang kesulitan, jangan ragu untuk menghubunginya. Dan sering-sering, Phantom Heart Kill kali 2 membuat monster ikan ini jadi ikan sarden. Kemudian panel berpindah ke tempat Yan Shousa yang lagi rebahan santuy. Suanying dan Tsuneo bertanya mengenai keputusan kaptennya untuk mencari gelombang monster. Tiba-tiba Guanxi muncul dan memberitahu mereka bahwa dirinya sudah menemukan gelombang monsternya. "Bos, kami sudah menemukannya!" teriak Suanying dan Tsuneo serentak. Dengan senang, Yan Shousa menyuruh mereka semua mengikuti gelombang monster itu. Soalnya monster tertarik dengan bau darah, sehingga gelombang monster pasti mengarah ke resimen Qian berada. "Ayo kita bantai resimen Qian!" teriak Yan Shousa. Lalu Yan Shousa memuji kerja bagus Tsuneo dan Suanying. Besok Yan Shousa akan menaikkan gaji mereka berdua. Karena sudah berada di ranah cardiac period, pendengarannya sekarang jadi lebih tajam. Kemudian dia langsung berlari ke arah yang diduga resimen Qian. Ternyata yang dia temukan adalah Huangsang. "Ketemu kau bocah!" ujarnya. Dan celing! Tiba-tiba Huangsang menghilang dengan skill Sonic Flash. Tiba-tiba gelombang monster mengarah padanya. "Nani, kenapa ada gelombang monster di sini?" ujarnya yang mulai panik. Tanpa dosa, dia langsung lari ke arah Tsuneo dan Suanying. "Bos, kenapa kau mengarahkan monster itu kemari?" ujar Tsuneo.
Lalu Suanying menjegal Guanzi sampai terjatuh. Sontak Guanzi langsung diserang oleh gelombang monster tersebut. Dia berteriak meminta tolong, tapi teman-teman setimnya tidak ada yang mau menolongnya. Tiba-tiba ada yang meraih tangannya, dan celing! Huangsang memindahkan Guanzi di tempat yang aman. Nggak pakai lama, monster yang ikut langsung Huangsang bantai. Huangsang pun menenangkan Guanzi karena sekarang mereka berdua sudah aman dari gelombang monster. Lalu Huangsang melemparkan first aid ke Guanzi untuk menyembuhkan lukanya. Guanzi pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Huangsang. Namun ada satu hal yang membuat Huangsang sedikit bingung. Si brengsek tadi, apa dia selalu memperlakukan temannya seperti itu? Tanya Huangsang yang diselimuti dengan kemarahan. Nggak pakai lama, sambil menahan rasa sakit, Guanzi mengobati lukanya. Huangsang pun memuji kemampuan medis Guanzi. Lalu dengan polos, Huangsang meminta Guanzi untuk ikut dengannya merawat teman-temannya yang sedang terluka. Tapi Guanzi tidak bisa melakukan hal itu. Soalnya mereka itu musuh. Kau menganggapku musuh? Terus orang yang mau membunuhmu kau anggap teman? Kayaknya ada yang konslet dengan otakmu deh, ucap Huangsang. Bukan begitu, aku hanya tidak ingin mengkhianati resimen Ghost Flag. Lagian setelah misi ini selesai, aku bisa minta ganti tim sama pemimpin Guoba, terang Guanzi. Sebagai imbalannya, Guanzi akan memberikan Huangsang sejumlah uang. Tapi Huangsang tidak membutuhkannya. Huangsang pun pergi dan menyuruh Guanzi untuk tidak memberitahukan ketua timnya kalau dia bertemu dengan Huangsang. Lalu Guanzi memberikan sesuatu ke Huangsang sebagai kenang-kenangan. Terlihat kayu pahat berbentuk naga. Itu adalah karya seni buatanku. Jika galeri seniku udah jadi, itu adalah surat undangan untuk tamu VIP, terang Guanzi. Membuat galeri seni adalah cita-citanya sekaligus janjinya kepada ibunya. Ketika perang berakhir, dia akan membuat galeri seni yang besar. Bagus, ibumu pasti bangga, ucap Huangsang. Ternyata kedua orang tua Guanzi sudah meninggal. Mewujudkan galeri seni merupakan janji kepada ibunya sebelum ibunya meninggal. Kedua orang tuanya tidak ingin Guanzi hidup hanya untuk balas dendam. Jadi dia memutuskan untuk mengejar impiannya ketimbang balas dendam. Aku harap kamu bisa melihat galeri seniku di masa depan nanti, ucap Guanzi. Enak ya, orang tuamu cinta damai. Beda banget sama ayahku, ucap Huangsang. Kemudian Huangsang memuji Guanzi. Dia juga berjanji untuk datang ke pameran seninya Guanzi. Aku menantikan itu, ucap Guanzi. Oke, ucap Huangsang sambil pergi meninggalkan Guanzi. Kemudian panel berpindah ke tempat Yan Shousa. Terlihat kalau mereka sedang kelelahan akibat dikejar sama gelombang monster. Suanying dan Suneo terkena gigitan monster. Gak pakai lama, Yan Shousa mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Cincin ini sangat mahal, sehingga membuat Suanying dan Suneo terkejut. Yan Shousa mengeluarkan first aid dan mengobati luka-lukanya. Melihat itu, Suanying dan Suneo minta sedikit, tapi sama Yan Shousa tidak dikasih. Dari kejauhan, Guanzi kembali ke timnya. Guanzi bilang kalau dia berhasil selamat karena beruntung. Lalu dia memberikan sisa first aid yang diberikan Huangsang ke Suanying dan Suneo. Sontak Suanying dan Suneo berterima kasih sama Guanzi. Dan dawor! Tanpa ragu, Yan Shousa menembakkan pistol ke arah mereka bertiga. Dia menegaskan untuk memberikan first aid itu padanya. Bos, kami cuma minta satu semprot doang, ujar Suanying ke Yan Shousa. Tapi Yan Shousa tidak mau ngasih. Tiba-tiba gelombang monster menemukan mereka. Sial, monster-monster ini benar-benar menyebalkan, umpat Yan Shousa. Mereka pun langsung lari ke lantai atas.
Guanxi yang tertinggal langsung dibantu oleh Suanying. Guanxi pun langsung berterima kasih padanya. Lalu Guanxi meledakkan tangga di bawah dan menjatuhkan perbannya. Dengan perban itu, monster akan terpancing dengan aroma darah yang menempel di perban tersebut. Ternyata kau sangat pintar, puji Suanying. Bos, kami datang. Guanxi GG bos, dia bisa mengatasi gelombang monster, teriak Suneo dan Suanying dari jauh. Dan dawor, tanpa ragu Yan Sousa mengheadshot kepala Guanxi. Guanxi yang tertembak di kepala langsung tewas seketika. Hal ini membuat Suanying dan Suneo cukup terkejut. Tubuh Guanxi langsung terjatuh ke lantai 1 dan menjadi santapan bagi para monster. Guanxi, teriak Suanying dan Suneo serentak. Masuk, atau kalian berdua mau menyusul Guanxi, tegas Yan Sousa. Mereka berdua pun langsung menuruti kapten timnya itu. Ternyata dari jauh Huangsang terus memperhatikan mereka. Benih-benih kebencian mulai muncul dalam diri Huangsang. Dan untuk pertama kalinya Huangsang merasa sangat ingin membunuh seseorang. Kemudian terlihat kalau Yan Sousa sedang dihubungi oleh operator resimen Ghost Flag. Kata operator, pemimpin sedang mencarinya. Sontak Yan Sousa langsung membanting HP-nya dan kesal karena dianggap seorang amatir sama Guoba. Kenapa kau melihatku terus? Umpatnya ke Suneo. Dan dawas! Dengan skill Blaze Wind Fist, dia menghantam Suneo sampai mukat. Siapapun yang memandang rendah diriku harus mati, teriaknya. Suanying yang melihat tingkah gila kaptennya mulai ketakutan. Tiba-tiba gelombang monster sampai di tempat mereka. Tanpa ragu, Yan Sousa berniat mengorbankan Suanying biar bisa selamat. Dan dawor! Dengan ini, monster tidak akan mengejarnya lagi. Tapi monster buaya darat melompat ke arahnya. Dan dawas, dia membunuh monster buaya darat itu dengan sekali pukul. Dia nggak nyangka kalau pukulannya ternyata sekuat ini. Dia pun langsung membantai monster-monster itu satu demi satu. Monster-monster yang tersisa langsung melarikan diri. Ternyata aku sangat kuat. Aku tidak perlu takut sama siapapun lagi, teriaknya. Karena merasa dirinya itu kuat, Yan Sousa sudah tidak perlu takut lagi dengan resimen Qian. Bahkan tidak perlu takut sama Maqianyi sekalipun. Kau tidak perlu repot-repot pergi ke tempat teman-temanku, ucap Huangsang dari kejauhan. Melihat Huangsang membuat perasaannya meledak-ledak. Saking senangnya, tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. Saat ini Yan Sousa sangat ingin membunuh Huangsang, tapi dia harus tenang supaya Huangsang tidak melarikan diri. Apa kau kesini untuk mengulur-ulur waktu agar teman-temanmu bisa pulih? Tanya Yan Sousa. Aku di sini untuk membunuhmu, dasar keparat, tegas Huangsang. Dan itulah yang diinginkan sama Yan Sousa. Pertarungan hidup mati antara Huangsang melawan Yan Sousa pun dimulai. Tapi sayang sekali, pertarungan mereka akan kita lanjutkan di part selanjutnya. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.